Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang malam Tuhan boleh menjagai, melindungi kami hingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tidak kekurangan apapun. Kami rindu pagi hari ini bersama-sama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini terdapat dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Ayat 1 dan ayat 2, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tema renungan kita pagi hari ini adalah berbuat baik kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hakikat berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati di balik perbuatan baik yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak sangat positif dan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Banyak orang dunia tidak lagi paham dengan kekristenan bukan karena ajaran dan doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup dari orang Kristen itu sendiri yang seringkali menjadi batu sandungan, egois, dan tidak punya kepedulian. Berbuat baik terutama di tengah-tengah lingkungan kita adalah tindakan nyata yang dapat kita lakukan sebagai umat Tuhan dalam kehidupan berbangsa. Firman Tuhan hari ini melalui Rasul Paulus mengingatkan kita untuk melakukannya kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Dengan berbuat baik, terang kita bercahaya di depan orang dan memuliakan Bapa kita di surga. Kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Sesungguhnya perbuatan kita menyiapkan jalan untuk kesaksian kita secara lisan. Perbuatan baik memberi kita hak untuk didengar. Berbuat baik seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Berbuat baik yang dimaksudkan ialah saling mengasihi, hidup dalam kendali roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Memimpin orang berdosa kembali ke jalan yang benar, bertolong-tolong menanggung beban, dan juga berbuat baik dalam hal berbagai finansial. Secara khusus untuk Galatia pasal 6 ayat 9-10, berbuat baik yang dimaksudkan dalam konteks memberi bantuan untuk mencukupi kebutuhan jasmani, sosial, dan rohani. Namun ini yang perlu kita ingat, janganlah berhenti berbuat baik sekalipun pandemi sudah berhenti. Maka berbuat baik artinya memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada, baik secara materi, sosial, maupun spiritual. Kita tidak asal-asalan berbuat baik. Kita tidak sembarangan baik demi menyenangkan diri sendiri, namun kita peka akan kebutuhan mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Perbuatan baik yang relevan dan strategis akan membantu sang pemberi bantuan dan lebih menguntungkan sang penerima bantuan. Dari perikop nats yang kita baca ini, kita dapat belajar dari Paulus yang menuliskan beberapa prinsip hidup yang benar dengan berbuat baik kepada sesama berlandaskan kasih Kristus, yakni yang pertama, kita harus mampu memimpin orang yang salah ke jalan yang benar. Yang kedua, kita harus mampu bertolong-tolongan menanggung beban. Yang ketiga, kita harus mampu membagi segala sesuatu yang ada pada kita. Namun dalam prinsip hidup yang benar yang dituliskan,
Paulus juga menuliskan bahwa ketika kita melakukan sesuatu perbuatan baik, kita harus mewaspadai hal-hal berikut. Pertama, kita harus mewaspadai pencobaan. Kedua, kita harus mewaspadai menyangka diri lebih berarti atau penting. Ketiga, kita harus mewaspadai bermegah atas orang lain. Paulus menutup suratnya dengan menuliskan, "Jangan jemu-jemu berbuat baik." Artinya tidak bosan-bosannya untuk melakukan pekerjaan baik kepada sesama yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Kita diperlayakkan Allah untuk menyalurkan kasih-Nya karena kita sudah merasakan kasih-Nya terlebih dahulu dalam hidup kita. Hendaknya teladan Tuhan kita Yesus Kristus kita lakukan dan hendaknya hidup kita menjadi seberkas cahaya yang tidak pernah padam dalam dunia yang gelap ini. Jangan jemu-jemu untuk menyalurkan cinta kasih Allah kepada sesama kita selama masih ada waktu dan kesempatan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang menasehatkan kepada setiap kami untuk kami boleh terus senantiasa melakukan perbuatan baik itu di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan menolong dan memampukan setiap kami agar kami boleh meneladani Kristus di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menjalani sepanjang hari ini dengan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.